Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di dalam kegiatan bedah buku kali ini. Hari ini kita akan membedah buku tentang judulnya yaitu Ekonomi Akar Rumput, Potret Indonesia di Masa Pagebluk. Nah, jadi kita langsung membahas bersama penulisnya langsung nih. Jadi pasti bakal seru banget. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan CV narasumbernya terlebih dahulu. Kita semua insya Allah udah kenal ya sama Kak Enggar, Kak Sarah Enggar Listiani yang biasa dipanggil Kak Enggar. Nah, beliau ini memiliki pengalaman kerja sebagai manajer Departemen Media dan Public Relation di perusahaan jasa Jcom yang kita ketahui semua, sebagai Sub Public Relation di Jcom juga, reporter, pernah menjadi reporter atau jurnalis, terus juga menjadi asisten peneliti pada Pusat Kajian Gender dan Anak LPPM IPB, juga sebagai staf pengajar ekonomi umum, mikroekonomi, dan makroekonomi bimbingan belajar Katalis Bogor. Nah, pengalaman organisasi, beliau pernah bergabung pada organisasi anggota muda Perhumas pada tahun 2018 sampai 2019 sampai 2021 sebagai staf humas PT Prima DMI pada tahun 2018 sampai 2021. Pernah menjabat sebagai wakil sekretaris Yayasan Yapik Bogor pada tahun 2017 sampai 2022. Pernah menjadi wakil sekretaris jenderal PB HMI pada tahun 2018 sampai 2020. Pernah menjadi ketua umum Korps HMI Wati Bogor pada tahun 2015 sampai 2017. Dan pernah menjadi Menteri Dalam Negeri Ikatan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Indonesia pada tahun 2014 sampai tahun 2016. Beliau ini sekaligus penulis dalam buku yang akan kita bedah pada hari ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya berikan kesempatan kepada Kak Enggar untuk membedah buku tersebut. Kepadanya dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengaran jelas ya? Aman, baik. Ya, jelas. Baik, teman-teman. Saya agak grogi nih. Nggak pernah ngomong sebelumnya, Cek. Nggak pernah ngomong sebelumnya. Kalau minggu kemarin kan kita beda buku sama Bu Yuyun ya. Kalau Bu Yuyun kan bilang kalau beda buku itu sebenarnya dari pihak ketiga yang memberikan testimoni kepada buku tersebut. Nah, berhubung memang belum ada yang baca buku ini, karena buku ini juga sebenarnya belum diterbitkan alias belum dicetak, jadi sementara saya aja gitu sebagai penulis bukunya. Oke, saya izin share screen ya. Kelihatan ya? Ini ya, buku saya ini kebetulan nulisnya berdua bareng sama suami. Sebenarnya awalnya saya nulis sendiri, maunya tuh saya sendiri karena kan suami bukan concern di ekonomi, cuman saya menyerah karena kesibukan dan lain-lain, jadi ya sudah akhirnya berdua. Kebetulan bidang saya ekonomi, bidang suami saya itu ilmu politik, jadi ya sudah kita gabungkan di buku ini, Ekonomi Akar Rumput, Potret Indonesia di Masa Pagebluk. Nah, sebenarnya nulis buku ini juga kalau boleh cerita sedikit bukan buat apa-apa ya, maksudnya bukan buat lebih ke mau mengasah ini aja, karena kan kebetulan saya itu kuliahnya di jurusan ekonomi gitu, jadi untuk biar ilmunya waktu kuliah itu nggak hilang lah gitu. Nah, jadi ilmu yang didapat waktu kuliah itu bisa
tuliskan dalam sebuah tulisan, karena kan seperti kita tahu juga saya sekarang banyak bergerak di dunia komunikasi. Nah, sebelum masuk ke dalam isi bukunya, saya akan sedikit memperkenalkan satu rumus. Kalau teman-teman walaupun di sini teman-teman bukan dari bidang ekonomi ya, jadi kalau kita sering dengar nih pertumbuhan ekonomi Indonesia atau pendapatan Indonesia PDB, pasti produk domestik bruto ya. Jadi penghitungan ekonomi Indonesia itu di sini ada rumus P sama dengan CIGNX. Penghitungan ekonomi Indonesia itu dihitung dari komponen-komponen ini gitu. Jadi kalau teman-teman tahu misalnya ekonomi Indonesia tumbuh 6%, ekonomi Indonesia tumbuh 5%, itu dari yang pertama konsumsi kita, konsumsi masyarakat, yang kedua investasi, ketiga pengeluaran pemerintah, keempat itu net ekspor. Jadi berapa sih keuntungan ekspornya gitu. Jadi inilah yang dihitung dalam pendapatan pemerintah. Nah, yang lainnya dihitung nggak sih? Dihitung, tapi ya dimasukkan ke dalam sini gitu. Selanjutnya, nah sebenarnya kalau kita tahu sama-sama kan krisis itu bukan hanya kali ini aja ya. Yang generasi anak 90-an kayak saya mungkin tahu krisis 98, krisis moneter, walaupun kita masih kecil ya. Jadi dulu itu tahun 1930, kalau di Indonesia mungkin belum merdeka, tapi di dunia itu ada namanya Great Depression atau resesi atau krisis yang besar-besaran. Itu disebabkan oleh sistem ekonomi yang belum stabil gitu. Jadi terjadi resesi atau krisis. Nah, selanjutnya yang kita tahu krisis itu ada tahun 98, krisis moneter. Itu alasannya itu karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap terhadap perbankan. Jadi waktu tahun 98 itu, setahu saya, walaupun saya masih TK waktu itu, dari resensi yang saya baca, semua masyarakat itu mereka nggak percaya sama bank. Jadi terjadi rush money itu, jadi mereka berbondong-bondong mengambil uangnya di bank. Akhirnya bank-bank itu pada kolaps. Nah, 2008 juga sempat ada krisis. Itu karena kredit perumahan di Amerika itu macet, jadi krisis karena Amerika negara adidaya. Jadi ketika Amerika krisis juga Indonesia juga berdampak. Nah, di 2020 ini krisisnya agak unik, teman-teman. Uniknya kenapa? Kalau di krisis sebelumnya itu krisisnya memang dari sektor ekonomi, sektor perbankan, sektor sistem ekonomi yang belum stabil. Tapi di 2020 ini krisis ekonomi terjadi karena bukan dari sektor ekonomi, tapi dari sektor kesehatan, adanya COVID-19 yang melumpuhkan segala aktivitas manusia, sehingga terjadilah krisis ekonomi. Gitu. Nah, selanjutnya, maaf ya agak-agak panjang ini PPT-nya, karena kalau poin-poin itu agak susah sih ngerangkumnya. Ya, selanjutnya, apa sih dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi? Ya, kalau di sektor lain kita sudah tahu ya, maksudnya ya kita sekarang juga jadi forum-forum seperti ini, kita via Zoom, via Google Meet, terus juga segala macam aktivitas kita dibatasi, banyak orang yang meninggal. Pokoknya COVID-19 ini merubah semua aspek-aspek kehidupan kita, termasuk ekonomi. Nah, dampak pandemi COVID terhadap ekonomi ini bukan cuma Indonesia loh yang terkena dampaknya gitu. Bahkan negara-negara Cina, Amerika sekalipun itu mereka kolaps juga gitu. Mereka juga pertumbuhan ekonominya minus juga gitu. Nah, Indonesia pada Cina sekalipun pada kuartal 2 tahun 2020 itu minus 6,8% pertumbuhan ekonominya. Di sini mungkin banyak angka-angka teman-teman, Indonesia minus 6,3, sebenarnya nggak terlalu buruk Indonesia itu dibandingkan Malaysia itu 17% minusnya, India itu 20%, Amerika itu 9%, Filipina itu 16%. Jadi ya seperti orang Indonesia pada umumnya, kita masih untung gitu lah ya. Jadi krisisnya atau minusnya itu nggak terlalu jauh. Nah, juga ada data-data beberapa, intinya pertumbuhan ekonomi semua negara itu minus gitu. Selanjutnya, nah ini langkah kebijakan pemerintah ya. Kan kita tahu nih teman-teman,
ada yang dapat bansos, ada yang dapat yang sektor real ya, ada yang dapat bansos, ada yang dapat apa sih kartu prakerja, ada yang dapat sembako dan lain sebagainya. Itu termasuk kebijakan pemerintah. Nah sebenarnya kebijakan di ekonomi ini ada dua, teman-teman. Yang pertama ada kebijakan fiskal, ada kebijakan moneter. Kalau kita sering dengar lah ya kalau di dengar berita kayak gitu. Jadi kalau moneter itu kebijakan yang hubungannya sama dunia perbankan. Dia itu yang berkuasa di situ tuh BI, Bank Sentral atau Bank Indonesia. Kalau kebijakan fiskal itu kebijakan yang berhubungan langsung dengan sektor real, kayak misalnya bantuan sosial, itu BLT, itu kebijakan fiskal. Kalau kebijakan fiskal itu dikomandoi oleh Menteri Keuangan atau Kementerian Keuangan. Nah, jadi kebijakan apa sih? Kebijakan Indonesia apa aja sih dalam menghadapi COVID ini? Yang pertama, di sini kita tahu Bank Indonesia menurunkan suku bunganya 3,5%. Jadi suku bunga diturunkan untuk apa? Untuk mendorong daya beli. Jadi kalau suku bunga Bank Indonesia menurunkan suku bunga itu diturunkan agar orang ini pada mau perusahaan-perusahaan besar itu pada mau kredit nih ke Bank Indonesia. Habis itu perusahaan besar memproduksi barang-barang, akhirnya konsumsi meningkat. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, tapi sepertinya cara itu tuh nggak kurang efektif ya kalau menurut penemuan saya dan suami. Kenapa? Karena kredit yang dikucurkan itu oleh Bank Indonesia ternyata nggak sampai ke masyarakat bawah gitu. Terbukti dari per Februari 2021 itu sebanyak 2,56 juta orang itu menganggur. Jadi ya karena perusahaan tutup, karena perusahaan bangkrut, karena tadi pembatasan aktivitas itu, akhirnya pengangguran meningkat, juga pendapatan orang juga berkurang. Jadi yang tadi saya bilang juga, kebijakan moneter itu kesannya itu hanya menyuburkan segelintir atau pihak-pihak yang menguasai sektor-sektor ekonomi gitu, nggak nyampe ke kita nih gitu. Jadi kayak duitnya nggak nyampe nih ke saya, nggak kerasa sama masyarakat kecil nih. Yang ketiga, banyak negara termasuk Indonesia menerapkan quantitative easing. Quantitative easing ini cetak uang. Jadi kalau kita tahu kan Bank Indonesia bisa cetak uang ya, tapi dengan kebijakan-kebijakan tertentu. Nah, selanjutnya ada kebijakan juga dari pemerintah mengubah defisit anggaran 3%. Jadi gini, di kebijakan ekonomi itu, kalau misalnya defisit pemerintah itu lebih dari 3%, itu dikatakan defisit anggaran. Tapi untuk tahun sekarang sampai tahun 2022 itu lebih di atas 3% nggak apa-apa, nggak dianggap defisit anggaran gitu, karena memang situasinya yang sedang krisis. Nah, selanjutnya kebijakannya ini mengizinkan Bank Indonesia untuk melakukan quantitative easing. Terus ini ada kebijakan fiskal. Kita tahu ya, ada program BLT, BST, ada paket program bantuan internet dan segala macamnya. Terus ini kebijakannya mendorong vaksinasi. Nah, ini yang saya temukan, teman-teman. Jadi terlalu banyak ya tulisannya, saya nggak akan bahas semua. Jadi yang saya temukan itu di buku How to Combat Recession, Stimulus Without Debt tahun 2018. Kan kalau kita tahu ya, kalau teman-teman baca berita, pemerintah utang kepada negara lain, pemerintah utang utang ke siapa untuk memberikan stimulus atau bantuan-bantuan kepada masyarakat gitu. Jadi kalau kata Lauren S. Seidman ini, dia bisa aja jadi intinya gini, di slide ini intinya kita nggak usah utang gitu, nggak usah utang ke luar negeri, nggak usah utang di dalam negeri. Caranya satu, dengan kita cetak uang aja gitu. Tapi cetak uangnya, tapi di sini dia kasih syarat, kita boleh cetak uang asal moneter kita moneter kita bagus gitu. Jadi dia di sini ngasih contohnya Amerika gitu. Ya walaupun Indonesia bukan kayak Amerika ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, ya ini bisa jadi alternatif juga gitu.
Karena kan sebenarnya yang kita katakan utang, kalau teman-teman tahu, oke, kalau misalnya utang ke IMF, ke World Bank, ke apa namanya, ke luar negeri itu kan memang utang ya, utang beneran gitu. Tapi kalau namanya utang di dalam negeri itu sebenarnya itu kayak gini, BI cetak uang ngasih ke Kementerian Keuangan, itu namanya utang juga kalau misalnya di luar dari skema perekonomian yang ada di tahun itu gitu. Jadi kata si statement, ya itu nggak usah dibilang utang, harusnya dibilang aja itu memang bantuan kepada rumah tangga, kepada masyarakat gitu. Nah, syarat yang kedua, kita boleh cetak uang kata statement asal yaitu langsung gitu loh, langsung. Kan selama ini kayak kita cetak uang yang disuburkan itu kan apa sih namanya, ya kayak pengusaha-pengusaha, pokoknya yang di kalangan-kalangan atas lah gitu. Kalau kata statement, nggak apa-apa kita cetak uang, tapi harus tujuannya jelas langsung ke masyarakat gitu, ke rumah tangga gitu. Nah, ini sedikit summary dari buku saya. Jadi sebenarnya istilah ekonomi akar rumput ini bukan murni dari pemikiran saya ya teman-teman. Jadi kalau ekonom-ekonom itu kalau Fahri Ali ekonomi itu bilang ekonomi konstitusi atau ekonomi Pancasila, Arus Budimanta itu bilang ekonomi Pancasila, terus Prof Didin itu bilang ekonomi Nusantara atau Nusantaronomik. Sandiaga Uno pernah bilang di satu statementnya di media itu akar rumput gitu. Jadi intinya sama, mengembalikan apa namanya sistem ekonomi kita ke yang sebenarnya gitu, ke ekonomi konstitusi. Kenapa? Ya, jadi meneguhkan kembali ekonomi konstitusi atau ekonomi Pancasila ataupun Nusantaranomik dalam rangka menjalankan kebijakan ekonomi demi kemakmuran dan keadilan rakyat. Karena problem sosial seperti kemiskinan tuh kadang tidak bisa diserahkan ke mekanisme pasar sehingga membutuhkan proteksi dari negara. Kan kalau teman-teman pernah dengar ada tuh namanya ekonomi liberal, kayak Cina itu kan menganut liberal ekonominya ya. Terus ada ekonomi sosialis, jadi apa namanya macam-macam lah. Nah, kenapa Indonesia nggak kembali aja gitu loh ke sistem ekonomi yang ya Indonesia punya Pancasila, Indonesia punya Undang-Undang Dasar, Indonesia punya konstitusi, kenapa nggak kembali ke situ? Di sini juga saya jelaskan sedikit, sudah apa ya, sudah tertera gitu loh di konstitusi, di Undang-Undang Dasar 45 itu segala macam apa ya, jenis-jenis ekonomi yang di cover sama negara gitu, kayak pasal 23 APBN demi kesejahteraan rakyat, terus pasal 27 pembangunan ekonomi harus menciptakan kesempatan kerja, pasal 33 sumber daya alam harus dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat, keadilan, pasal 34 mengatur sistem jaminan sosial. Jadi pasal undang-undang yang dibuat oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita itu udah cukup udah cukup sempurna, udah cukup sangat baik gitu loh, hanya implementasinya aja di lapangan yang harus memang dikembalikan lagi ke konstitusi. Nah, cuman kan kadang kalau ngomong itu gampang ya, maksudnya iya ekonomi kita harus kayak gini, berbasiskan Pancasila, berbasiskan konstitusi, harus kembali ke, kalau kalian kenal dulu Muhammad Hatta, dia yang mencetuskan koperasi gitu, harus sistem koperasi, kekeluargaan segala macam, tapi kan prakteknya susah. Jadi memang perlu rancangan instrumen kebijakan ekonomi yang bersifat yang sistemnya tuh harus benar-benar ditata rapi, terus juga bukan disusun ulang tapi dikembalikan lah ke bahasanya tuh ke hitohnya gitu, ke yang seharusnya gitu. Di sini ada contoh-contohnya gimana ekonomi akar rumput atau ekonomi Pancasila atau ekonomi konstitusi itu bekerja. Itu misalnya kalau misalnya harga di pasar itu lagi nggak stabil, ya pemerintah harus segera menstabilkan harga, walaupun sebenarnya sekarang juga udah ada kan ya kayak Kementerian Pertanian ketika ada kemarin harga telur sempat turun gitu kan, mereka bekerja juga gitu dan segala macam. Terus intinya sih di ekonomi akar rumput ini tuh kayak kebijakan ekonomi yang dibuat itu pokoknya harus kembali ke masyarakat gitu, karena kan ya uang negara juga dari mana sih? Dari masyarakat juga kan, kita bayar pajak, kita setiap bulan bayar pajak segala macam, itu kan untuk pembiayaan negara gitu. Jadi harusnya ya dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat juga gitu. Nah, yang lain summary di buku ini adalah bagaimana instrumen moneter atau kebijakan moneter atau kebijakan perbankan itu dia nggak
kan gini, kalau kita tahu setiap krisis itu pasti yang dimajukan itu sistem apa namanya, pasti yang di apa ya, pasti yang jadi ujung tombak itu kebijakan moneternya, kebijakan perbankannya gitu. Tapi kan bahkan mungkin teman-teman juga nggak tahu kan, kayak misalnya kenapa ketika krisis Bank Indonesia menurunkan suku bunga, apa hubungannya sama gue gitu kan ya, maksudnya apa sih, apa untungnya buat gue kalau misalnya suku bunga turun gitu loh, apa sih yang bisa langsung begitu apa namanya, ya itu mungkin secara makronya, secara garis besarnya bisa jadi apa namanya, bisa jadi kebijakan ekonomi yang merubah krisis itu, tapi kan jangkanya agak panjang gitu. Bisa juga dicari kebijakan-kebijakan yang langsung gitu apa turun ke masyarakat gitu. Jadi singkatnya, bagaimana yang banyak konkret kadang terpinggirkan, dari sini UMKM itu sebenarnya adalah pijakan kesejahteraan Indonesia, karena belajar dari banyak negara, kadang kebijakan-kebijakan moneter itu tidak menyuburkan akar rumput. Jadi kita nggak boleh melupakan akar rumput ini, kayak tukang apa namanya, pedagang kelontongan, petani, nelayan, industri rumahan. Jadi penting sekali untuk apa namanya, untuk merumuskan kembali kebijakan-kebijakan yang memang sasarannya langsung kepada masyarakat atau rakyat kecil, supaya perekonomian Indonesia lebih tangguh lagi, lebih kokoh lagi, dan lebih baik lagi. Sementara itu sih teman-teman, terima kasih. Mohon maaf kalau penjelasannya kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih, Kak Enggar. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Oh ya, tadi lupa diinformasikan bahwa kita punya hadiah sebesar 150.000 untuk 3 orang pemenang. Nanti Kak Enggar bisa dipilih dari teman-teman yang bertanya, 3 orang pertanyaannya yang mungkin menurut Kak Enggar paling baik ya, atau paling menarik gitu. Mungkin dari teman-teman. Izin bertanya boleh? Boleh, Mas Adi, silakan. Halo Mbak Enggar. Jangan selesai ya Mas ya, bukan sidang ini. Saya itu jujur tertarik banget untuk sama ekonomi politik itu tertarik. Cuman nggak tahu dulu ngambil jurusan IT gitu. Tapi saya tertarik nih. Jadi saya ngikutin juga berita-berita. Terus ya kemarin berita terbaru itu kan sekarang beberapa negara itu udah menerapkan kerjasama ekspor impor itu pakai uang lokal ya. Nah, yang mau saya tanyain, hal itu secara signifikan akan mengurangi dampak ketergantungan kita terhadap AS, terhadap USA, itu secara politik dan ekonomi akan mengurangi nggak dampaknya gitu? Akan mengurangi ketergantungan kita sama mereka itu yang adidaya. Nah, karena kan saya pikir kenapa nggak dari dulu gitu, ya nggak tahu lah di top level itu ya. Saya pikir ya bagus banget, kenapa nggak dari dulu pakai mata uang lokal untuk transaksi jual beli gitu. Itu sih Mbak Eng. Silakan Mbak, langsung dijawab aja. Oke, ya Mas Adi, sebenarnya jawaban pastinya saya nggak ini ya juga ya. Maksudnya jawaban saya ini pandangan dan pengetahuan saya aja. Apa namanya? Gimana sih dampaknya terhadap Indonesia ya? Kan kalau kita tahu nih, bukan kayak Korea Utara tuh, Korut kan dia berani juga kan. Bukan cuma mata uang sendiri, dia pokoknya semua sendiri deh, nggak ada yang nggak ada yang dia kerja sama negara lain gitu. Terus kayak Cina juga kan dia pakai untuk transaksi jual beli kan pakai mata uang dia ya, pakai yuan ya, Cina pakai yuan. Terus juga negara-negara lain juga sudah mulai. Sebenarnya tergantung keberanian dari Indonesia, tergantung keberanian dari pemerintah Indonesia sih. Kalau untuk memutus secara langsung mungkin nggak ini juga, karena kan jadi gini, kadang kebijakan itu dibuat bukan karena itu solusi yang terbaik, tapi kalau dulu saya belajar karena untuk menjaga keseimbangan juga gitu. Jadi untuk menjaga, misalnya menjaga hubungan baik kita dengan Amerika gitu. Dan Amerika kan negara adidaya ya. Ketika kita bikin satu kebijakan yang misalnya ketika Amerika misalnya nggak suka, negara-negara sekutunya mereka kan juga ke kita juga ini kan bahasanya musuhin lah ya. Jadi itu kayak tergantung Indonesia gitu. Mungkin pelan-pelan bisa juga, tapi
Kalau bahasa Pak Jokowi itu gas rem gitu kan. Jadi apa ya? Memang ada yang dibatasi, tapi ada juga yang ditarik ulur gitu lah bahasanya gitu. Yang penting tetap punya punya prinsip, punya pegangan supaya ya kita nggak dijajah gitu kan gitu walaupun kita sudah merdeka tapi kan secara ekonomi secara kan kita sebenarnya menurut saya masih terjajah juga ya gitu loh dengan sistem perekonomian dunia gitu sih sebenarnya juga ekonom sudah pernah menggagas ini gitu loh kayak ya udah kita rupiah deh kita naikin gitu kan gitu cuman ya itu kebijakan-kebijakan kan dibuat banyak sekali pertimbangannya kan gitu kayak Ibu Sri Mulyani nggak serta merta juga misalnya ini harus ini pasti banyak yang jadi pertimbangannya gitu itu sih Mas Adi selebihnya silahkan cari di Google ya. Iya, saya sepakat sih emang pasti orang top level itu kan ya pasti lebih pinter ya. Ya udah mikirin banyak hal ya sampai akhirnya muncul gagasan-gagasan. Ya oke sih, cuman emang kayaknya agak ini ya, adidaya Amerika dan sekutu tuh agak apa ya? Jadi kayak dulu aja kita beli pesawat terus dari ini ya Rusia gitu langsung diembargo gitu-gitu. Ya nggak ngerti juga. Oke, thank you Mbak Eng. Baik, terima kasih Mas Adi. Selanjutnya ini ada Ustadz Gufron. Ya. Nanti selanjutnya ada Ustadz Kudri juga. Silakan. Kayak kuliah ini Mbak. Insya Allah ya luar biasa. Tes. Ada suaranya ya? Ada nggak sih? Ada apa? Oh, Masya Allah. Nggak ada. Beneran Nggak kayak kedengeran. Baru kali ini saya dengar kuliah ekonomi nih Mbak. Seru. Makanya saya kan bukan basic sama kayak Mas Adi tadi. Sebenarnya saya juga hampir bertanya yang sama yang tadi yang pertukaran dengan mata uang lokal gitu kan dengan beberapa negara yang sudah dijalani oleh Indonesia. Nah, tapi aku ada pertanyaan lagi yang dua pertanyaan yang akan saya sampaikan. Pertama adalah Indonesia pernah merencanakan redominasi gitu kan ya? Atau apa sih redominasi itu yang mengecilkan nominal nol ya? Iya ya, iya kan? Nah, itu menurut Mbak Enggar itu keuntungan dan kelebihannya apa? Keuntungan atau ruginya apa? Manfaat atau maksudnya itunya lah untung dan tidaknya itu seperti apa? Tapi kok sampai sekarang juga belum belum dipastikan gitu ya? Atau nggak jadi? Saya juga nggak tahu itu apa. Itu yang pertama. Keuntungannya itu seperti apa dan kalau memang jadi itu ada efeknya nggak untuk negara itu seperti itu. Terus yang kedua kalau di dalam Indonesia sendiri itu yang berperan besar dalam hal ekonomi itu bisnis atau usaha di bidang apa? Apakah UMKM kah ataupun selain UMKM dan lain sebagainya? Itu sih Mbak ya dua hal itu. Terima kasih. Mau langsung dijawab enggak? Boleh deh, langsung jawab aja. Ya, makasih Ustadz pertanyaannya. Lagi-lagi jawaban saya juga bukan ini ya, bukan berarti yang paling benar ya. Sama-sama belajar kita. Tadi saya jawab pertanyaan yang kedua dulu ya. Tadi apa sih pertanyaan kedua? Soal yang berperan. Oh ya, yang berperan. Jadi gini, Mas Mbak, teman-teman sekalian. Tadi kan di awal saya sempat jabarkan ya bagaimana Indonesia dan sebagian besar negara bahkan semua negara ya menghitung pendapatannya yaitu dari CIGNX tadi konsumsi, investasi, government expenditure atau pengeluaran pemerintah dan net export. Jadi itu yang dihitung tuh konsumsi kita. Kayak misalnya kita beli baju di mall, kita beli makan di kafe itu masuk konsumsi. Terus investasi tuh kayak negara lain investasi ke kita gitu kayak misalnya perusahaan mobil bikin pabriknya di Indonesia itu investasi masukannya. Terus kalau pengeluaran pemerintah itu misalnya kementerian gaji karyawannya itu namanya pengeluaran pemerintah. Kalau ekspor bersih itu jadi keuntungan dari ekspor di seluruh Indonesia gitu. Nah,
menariknya di Indonesia itu persenannya mungkin bisa berganti ya. Sekitar 80% yang paling banyak membangun ekonomi atau masyarakat Indonesia itu 80-90% itu justru bekerja pada sektor UMKM yang notabene-nya itu sebenarnya nggak dihitung dalam penghitungan PDB itu gitu. Jadi itu yang tadi saya sempat bahas sedikit juga, sayang banget kan gitu. Kalau ya mungkin kalau saya belum pernah ke luar negeri yang jauh-jauh ya, maksudnya saya nggak tahu juga di luar negeri itu ada nggak sih sampai pelosok-pelosok kayak jualan gado-gado, jualan gorengan, jualan mie ayam, jual apa segala macam gitu. Di Indonesia kan benar-benar ya memang yang kerja di kantoran banyak, yang kerja di bank banyak, tapi di lingkungan pribadi kita aja misalnya lebih banyak yang kerja di sektor-sektor yang tidak yang informal itu kan gitu. Jadi kalau tadi Ustadz Gufron nanya yang paling besar itu justru yaitu UMKM itu gitu. Bahkan kalau kita tahu tahun 98 kan krisis ya. Itu bank-bank pada kolaps, mata uang itu melemah, segala macam, harga itu tinggi-tinggi, tapi coba kita lihat pedagang gorengan tetap bisa makan gitu kan, maksudnya pedagang gorengan masih ada, tukang bakso masih ada, tukang mie masih ada gitu. Jadi mereka justru yang nggak terdampak krisis gitu kan, karena mereka kasarnya ada negara atau nggak ada negara yang mereka jualan aja, mereka hidup aja gitu. Beda sama karyawan bank misalnya, ketika banknya kolaps gitu kan, ya udah mereka juga nggak punya pekerjaan gitu. Itu sih yang menarik di Indonesia ya, karena mungkin memang masyarakatnya terlalu banyak dan kayak aksesnya juga di pulau-pulau kecil gitu kan, pemerintah juga agak kesulitan ya buat memonitor dan mengcover semuanya gitu. Nah, yang tadi pertanyaan pertama soal redenominasi, iya sih dulu sempat katanya mau jadi enggak, seperti yang tadi dikatakan Mas Asmadi juga. Jadi ya pemerintah juga punya banyak pertimbangan. Sebenarnya lebih banyak untungnya ya daripada ruginya. Ruginya itu bukan rugi juga sih, cuman kesulitannya itu karena gini. Kalau mungkin Malaysia, Brunei, Singapura mau melakukan redenominasi itu agak gampang ya, karena wilayahnya juga segitu-gitu aja, kecil, ya pokoknya agak mudah lah. Tapi Indonesia gitu, bahkan di Papua aja misalnya ada 300 bahasa gitu, di mana ada berapa ratus bahasa yang secara lebih ke itu sih, lebih secara geografisnya, lebih secara teknisnya itu untuk menyebarkan itunya gimana gitu. Untungnya tuh sangat besar, karena kan kalau kita tahu ya kayak dolar juga hitungannya tuh $1, $2, $3, yuan juga berapa yuan, itu hitungan udah nolnya udah dikit lah gitu. Sementara Indonesia itu masih banyak kan, uang 1.000 aja tuh kecil banget, padahal itu nominalnya nolnya banyak gitu. Jadi keuntungannya itu ya supaya nilai mata uang kita di dunia itu juga bisa sama kayak yang lain gitu, nggak kecil, nggak yang paling kecil gitu lah. Mungkin sama Malaysia aja kan udah kayak berapa, 100 ringgit, 16 ringgit gitu-gitu, kita masih 10.000 gitu. Kasarnya 10.000 ringgit di Malaysia itu mungkin udah bisa beli kendaraan misalnya, tapi 10.000 di Indonesia cuma cukup buat beli bakso gitu sih Tapi secara kebijakan itu sangat bagus ya, makanya sempat direncanakan, cuman ya itu teknisnya sih mungkin yang pusing lah ya. Masa pemerintah juga pusing kan, gimana jangankan kebijakan itu, kadang kebijakan bansos aja misalnya dari pemerintah pusat A nyampe ke misalnya dari pemerintah pusat 50.000 nyampe ke masyarakat misalnya berapa gitu kan. Itu kan banyak banget lah bukan ini ya, banyak banget yang mesti dilewatin gitu kan, dari pusat ke provinsi, ke kabupaten, ke kecamatan, ke desa, ke RT, ke RW. Apalagi yang soal redenominasi itu yang kadang orang juga ya, kalau kita mungkin kita seangkatan ya, kayak zaman dulu kita juga kadang saya masih nemu nih uang sen gitu kan, kadang masih nemu juga uang ringgit. Nah ya mungkin pertimbangan juga jangan sampai nanti udah misalnya Rp1 tiba-tiba ada uang 10.000 nih nyempil, itu nanti bisa buat beli mobil gitu kan, gitu sih Ustadz. Sementara itu sisanya bisa di searching di Google. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Ustadz Kak Enggar. Tadi Ustadz Kodri raise hand ya? Jadi Ustadz.
kita jadi Mbak. Lanjut ke Mbak Riris ya. Halo, Halo. masuk ya? Oh, masuk. Itu Ustadz Kodri dulu ya? Iya. Mbak. Itu Monggo, Ustadz Ustadz. Kodri dulu ya? Iya. Monggo, Ustadz. Baik. Yang saya tanyakan adalah tadi kan terkait UMKM yang menguasai sektor ekonomi paling besar di Indonesia ya. Kenapa mungkin pemerintah nggak fokus di situ gitu kan? Itu yang pertama. Fokus di situ agar nggak terlalu berefek nih ke negara yang lain, sangat-sangat dan negara lain yang krisis. Itu yang menurut Mbak Enggar, saya tahu Mbak Enggar aja sih. Ini murni bertanya karena kita kan nggak tahu. Nah kemudian kita selagi krisis ini cetak uang banyak-banyak misalnya kan, yang tentunya berbasis produksi. Bagi yang punya perusahaan udah dikasih aja duit banyak-banyak untuk modal misalnya kan, nanti kan kalau dia udah mulai menghasilkan tadi modal itu dikembalikan dan kira-kira tadi modal yang dikembalikan dia ekonominya udah jalan, terus dia bisa bayar utang, nah duit yang dihancurkan kan, cukup untuk memutar ekonomi aja duit tersebut. Itu terus satu lagi nih Mbak, kalau emang inflasi ya kan, tapi ekonominya maju ya kan, tapi masyarakat bisa beli lebih baik dibanding satu cangkirnya 10.000 tapi masyarakat nggak bisa beli kan gitu. Emang Mbak ditanggapi itu aja. Terima kasih. Silakan Pak Ender, langsung dijawab. Ya, izin jawab ya. Tadi Ustadz Kodri ya, makasih pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan tadi ya. Yang pertama sektor UMKM, yang kedua tadi saya kurang jelas jaringannya kurang bagus. Yang ketiga tadi yang soal cetak uang itu ya. Jadi yang pertama UMKM pemerintah tahu sektor UMKM. Ini kayaknya suaranya double ya. Ya, jadi kalau yang sektor UMKM tadi, jadi sektor itu kan ada 2, sektor formal dan informal. Sebenarnya pemerintah bukan nggak mau merhatiin sih, bukan nggak mau perhatikan soal UMKM. Buktinya juga ada Kementerian UMKM kan, Kementerian Koperasi dan Usaha Menengah Kecil dan lain sebagainya gitu, yang memang fokus ke koperasi. Tapi yang saya maksud tadi itu sebenarnya UMKM yang memang tidak terdata gitu. Jadi kayak kan koperasi kan banyak ya. Ada yang ada badan hukumnya, ada ada legal standingnya. Tapi yang di sini tuh yang UMKM yang benar-benar nggak bisa terhitung gitu. Kayak misalnya masa iya sih pemerintah desa dalam lingkup kecil ya, pemerintah desa sanggup nggak sih kira-kira mendata mendata misalnya tukang gorengan yang ada di suatu desa tersebut, mendata petani-petani yang ada di satu desa tersebut, kan nggak bisa gitu. Jadi sebenarnya bukan pemerintah nggak concern ke situ gitu, pemerintah tahu potensinya, pemerintah tahu pentingnya, tapi ya itu dengan Indonesia yang sangat kaya ini, yang sangat dari Sabang sampai Merauke, pulaunya juga ada 17.500, kita tahu juga pemerintahan juga nggak banyak gitu loh, jadi nggak terjangkau di situ gitu. Dan kenapa nggak masuk perhitungannya itu, karena nggak bisa dihitung gitu loh. Maksudnya kan kalau kayak perusahaan, kalau kayak perbankan, kalau kayak misalnya koperasi gitu-gitu kan bisa dihitung kan, mereka ada laporannya tiap bulan, ada laporannya tiap tahun, ada laporannya tiap secara periodik. Tapi kalau kayak ya tadi yang tadi kayak pedagang-pedagang kelontongan itu kan mereka nggak punya laporannya gitu, jadi lebih ke emang nggak susah mendatanya gitu sih. Itu yang pertama. Terus tadi pertanyaan selanjutnya yang soal cetak uang ya. Jadi cetak uang itu kenapa Indonesia nggak cetak uang sebanyak-banyaknya segala macam? Kalau teman-teman tahu, jadi kita kan terafiliasi ya. Jadi kalau di Amerika itu ada namanya The Fed. The Fed itu bank sentralnya Amerika,
tapi juga itu swasta gitu. Nah, saya nggak tahu ya, karena kita apa sih? Karena Indonesia itu negara berkembang dan Amerika itu negara adidaya, jadi negara-negara di dunia ini yang mau cetak uang itu nggak bisa sembarang. Kalau Amerika dia bisa, misalnya Amerika mau cetak uang berapa aja silahkan, mereka sendiri yang ngatur, mereka sendiri yang jalankan. Tapi kalau Indonesia, kalau asal teman-teman tahu, kalau mau cetak uang itu harus laporan dulu sama Amerika, harus laporan dulu sama The Fed. Jadi nggak bisa kita, Indonesia cetak uang dong, gini-gini nggak langsung cetak uang gitu, nggak bisa. Jadi kalau Indonesia mau cetak uang harus laporan ke Amerika. Kalau Amerika nggak setuju ya nggak boleh gitu. Kayak waktu awal tahun 2020 kan Indonesia cetak uang. Tapi akhirnya Amerika nyindir Indonesia, maksudnya kayak ngapain gitu-gitu lah, segala macam, padahal mereka sendiri cetak uang. Nah, dan cetak uang di sini juga sebenarnya bukan yang apa ya, terbatas gitu loh Mas, bukan maksudnya cetak uang sebanyak-banyaknya terus dibagi-bagikan, itu enggak juga. Jadi cetak uang kalau yang sudah berjalan ya, cetak uang yang sudah berjalan itu kayak ya udah cetak uang nominalnya berapa, itu pun kayak persenannya itu benar-benar dihitung sedetail mungkin. Misalnya cetak uang misalnya 1 triliun gitu, 1 triliun cetak uang, itu tuh harus ada penjelasannya. Oh iya, pendapatan kita segini, utang kita segini, indeks segini, makanya dapat perbandingan segitu gitu. Gitu sih. Jadi apa namanya, ada regulasi yang cukup ribet gitu kan. Terus tadi kalau yang gagasan yang tadi yang kata Seidman itu juga sama, dia cetak uang karena kan gini, kalau uang banyak di masyarakat kan jadi uang itu nggak laku kan, maksudnya nggak jadi agak kurang berharga gitu kan. Jadi makanya harus dibatasi. Dan kalau kata tadi si Seidman di bukunya yang tahun 2018 itu dia bilang dia bisa cetak uang tapi yaitu langsung ke masyarakat dalam bentuk misalnya BLT, bansos dan lain-lain sebagainya. Itu ya, sih Ustadz Kodri. Sementara itu terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Kodri. Enggar. Selanjutnya tadi Mbak Riris ya? Iya. Mbak, matiin dong, Mbak. Mensos kita. Kedengeran ya? Udah ya? Mbak Enggar, keren banget sih bukunya. Ya ampun, aku terharu. Ayo. Ini kan maksudnya dari beberapa summary tadi yang disampaikan kan emang lebih banyak pada bahas balik nih ke sistem ekonomi Pancasila. Cuma kan kita nggak bisa pungkirin kalau masih banyak kelemahan dari sistem ekonomi Pancasila. Bahkan kita tuh masih banyak penyimpangan-penyimpangan dari ekonomi yang kita terapin gitu. Dan bahkan kita tuh lebih masuk pada sistem ekonomi kapitalis. Udah gitu, kalau misalnya sistem ekonomi itu kita jadikan acuan dan sebagai akar rumput, berarti makin banyak peluang-peluang buat free fight liberalism, kemudian sistem etatisme, terus impor ekspor juga kita masih nggak balance gitu. Nah, menurut Mbak Enggar, sampai ke depannya apakah sistem ekonomi Pancasila itu masih benar-benar kita lakukan dan terapkan gitu sesuai dengan undang-undang? Padahal kan makin ke sana pasti kapitalisme tuh nggak bisa kita pungkirin gitu di Indonesia, apalagi campuran penyimpangan-penyimpangan ini aja udah banyak banget nih yang lewat dari aturan-aturan ekonomi Pancasila. Gitu sih, Mbak. Tapi dari sudut pandang Mbak Enggar ya, terutama untuk menjadikan sistem ekonomi ini sebagai akar rumput dari sistem UMKM tadi. Thank you. Oke. Langsung jawab aja ya. Lupa lagi juga pertanyaannya, kepanjangan. Intinya kenapa sistem ekonomi Pancasila ini gimana sih gitu kan ya. Jadi kalau menurut saya pribadi ya sebenarnya sistem ekonomi itu kan banyak ya. Itu tadi kata Mbak Riris ada kapitalisme segala macam. Kalau kita sering dengar juga ada ekonomi liberal, ekonomi sosialis. Jadi kalau liberal itu tuh kalau kata Adam Smith itu biarkan invisible hand yang bekerja, biarkan tangan Tuhan yang bekerja. Jadi ya udah, misalnya aku nih sama Mbak Riris misalnya dibiarin fight aja gitu di lapangan tanpa campur tangan gitu. Padahal dia nggak tahu misalnya kapasitas aku gimana, kapasitas Mbak Riris gimana. Bisa jadi misalnya aku nggak punya uang, Mbak Riris malah punya uang banyak, tapi kita bisa dimasukkan ke dalam satu arena yang sama gitu. Itu kan juga nggak bagus ya. Nah sebenarnya
apa ya, kalau menurut saya pribadi Indonesia itu cuman butuh kayak kekuatan untuk kekuatan untuk bersikap aja sebenarnya gitu. Kayak contoh kecilnya waktu tahun 2000 berapa itu ada pertemuan WTO ya di Bali. Lupa tahun berapanya, 2012 kalau nggak salah, ada pertemuan WTO di Bali itu. Jadi di pertemuan WTO itu begini, menghapuskan subsidi bidang pertanian. Waktu itu India, karena di India kan banyak petani ya, India tuh tegas dia langsung keluar dari WTO. Kalau Indonesia dia nggak keluar. Jadi di saat India itu keluar untuk kasarnya memikirkan rakyat kecilnya gitu, karena mempertahankan subsidi pertaniannya, Indonesia ya udah ikut aja sama WTO gitu, sama sekutu sama Amerika dan lain-lainnya. Nah, ya itu sebenarnya menurutku yang dibutuhkan lebih ke sikap sih, karena gini, ekonom itu pejabat menteri segala macam pasti mereka tahu lah segala kondisi yang ada, segala perekonomian dari A sampai Z gitu. Cuman memilih yang mana nih gitu, mau yang mana? Ya kita juga nggak tahu kan, mungkin ada yang dijaga misalnya kenapa waktu itu mereka nggak keluar dari WTO, karena mereka menjaga nih supaya hubungan Indonesia sama Amerika waktu itu baik-baik aja gitu-gitu kan. Jadi ya cuman ya kita perlu sedikit bersikap lah gitu. Buktinya kan kayak negara tetangga kan, Malaysia, Singapura, Australia gitu-gitu kan juga mereka setidaknya agak ya kadang tegas tapi kadang juga ikut alurnya perekonomian global gitu sih. Nah, di era Jokowi ini sebenarnya udah mulai kelihatan sih, maksudnya gini, kayak yang saya lihat ya, kayak Pak Jokowi ini atau pemerintahan ini tuh udah mulai bisa agak-agak inilah, kayak kemarin kita mau beli pesawat di Rusia kan, maksudnya udah bisa mulai menunjukkan tariknya lah gitu kan, dimana kayak berhubungan kan. Kalau misalnya kayak zaman era SBY kan, Amerika banget nih SBY gitu kan, pas zaman sebelumnya apa banget gitu, Soeharto apa banget gitu. Ketika Jokowi ini kan nggak ada yang bisa baca, maksudnya kayak Jokowi ke Amerika oke, ke Cina juga sempat dibilang antek-antek Cina juga oke, terus sekarang akhir-akhir ini malah banyak berhubungan sama negara-negara Arab gitu-gitu kan, negara-negara Timur Tengah. Jadinya ya kalau menurut saya kalau sekarang udah agak ini sih, udah agak ya minimal kita nggak kayak dijajah banget gitu lah. Kita berhak memilih mau ke Cina, mau ke Timur Tengah, mau ke Amerika gitu-gitu, walaupun ya banyak konsekuensinya juga gitu, Mbak Riris. Selebihnya cari di Google. Oke, siap Mbak. Thank you. Ya. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Ini udah kayak sidang ya, Mbak? Iya bener, udah kayak di sidang. Udah kali, udah belum? Dari teman-teman masih ada? Di chat ada. Temannya Kak Enggar? Siapa ya? Ada yang di chat tuh. Oh iya, Mbak Ade. Izin saya bacakan ya, Kak Enggar? Iya. Oke. Mohon maaf hanya bisa bertanya lewat chat. Saya mau nanya sebesar apa pengaruh bantuan dan subsidi yang diberikan pemerintah selama pandemi terhadap perekonomian akar rumput. Di mana prestasi rakyat yang menerima bantuan tersebut hanya sebagian kecil dari rakyat yang terdampak pandemi, terutama kalangan ekonomi menengah yang sama sekali tidak tersentuh oleh akses bantuan sosial. Monggo, Kak. Ya, langsung dijawab aja ya Mbak Ade, makasih pertanyaannya. Sebenarnya di buku saya itu ada hitungan ekonominya juga. Jadi kalau teman-teman tahu ada namanya forecasting. Forecasting tuh dia ngitung dampak dari subsidi, dampak dari bantuan itu terhadap efektif nggak sih bantuan itu gitu. Jadi dalam jangka menengah itu sebenarnya efektif. Cuman kan ya tadi kan kata Mbak Ade, kok ada yang dapat, ada yang enggak gitu. Sebenarnya kan secara kebijakan, secara aturan itu kan jelas ya. Maksudnya yang dapat bantuan itu memang yang terdampak pandemi, yang misalnya pendapatannya kurang dari sekian apa segala macam. Cuman kan ya kita tahu sendiri kayak di Indonesia kan jangan kan jauh-jauh mau ngirim bansos ke Papua, mau ngirim bansos ke dekat rumah saya aja tuh
masih berjam-jam gitu kan. Maksudnya akses sih, lebih ke akses apa namanya, akses geografis, akses luas wilayah juga gitu. Jadi dan mungkin juga ada oknum-oknum gitu. Tapi secara kebijakan itu sangat ini sih, sangat apa namanya, sangat berpengaruh ya. Di negara-negara lain juga yang kita tahu, apalagi yang memberlakukan pembatasan sosial, apalagi lockdown, itu mereka benar-benar kayak di Cina gitu kan, dia lockdown semua, terus pemerintahnya ngasih makanan, ngasih uang gitu tiap berapa periode gitu. Jadi sangat efektif. Cuman yang itu prakteknya kan nggak semudah dan nggak apa ya namanya, nggak selancar yang direncanakan gitu. Selain tadi wilayahnya apa segala macam, belum lagi oknumnya, belum lagi apa misalnya ada yang korupsi apa segala macam gitu sih Mbak. Tapi secara kebijakan itu sudah sangat ini ya, bahkan pokoknya di hampir semua negara juga memberlakukan bantuan itu gitu. Tapi kalau boleh mengusulkan yang lebih efisien itu yang mana? Kak, pernah ada penelitian yang lebih efisien itu BLT, bantuan langsung tunai. Jadi fresh money atau cash money, karena kan kalau misalnya nih ya bantuan beras atau bantuan apa makanan gitu-gitu kan ya kadang berasnya jelek, terus juga menimbulkan korupsi atau rente baru, misalnya pengadaan beras, pengadaan sarden, pengadaan apa. Tapi kan kalau fresh cash money benar-benar nih dari negara langsung ke ATM si penerima gitu. Cuman ya itu kekurangannya juga kan nggak semua orang punya ATM. Emang kayak pemulung-pemulung gitu punya ATM. Emang kayak orang-orang tua bisa ke ATM gitu-gitu kan. Jadi memang PR yang sangat banyak gitu ya, sangat besar gitu untuk memecahkan ini gitu. Jadi apa namanya, maaf ya kalau kepanjangan ngomongnya. Jadi kita pernah sama-sama dengar ya di berita. Jadi ketika awal pandemi ini Korea Selatan khususnya itu berterima kasih kepada Indonesia. Kenapa berterima kasihnya? Korea itu menerapkan apa ya, asas gotong royong pas terjadi pandemi ini. Sampai siapa sih Perdana Menterinya ya? Perdana Menterinya tuh bilang terima kasih kepada Indonesia karena kita belajar gotong royong dari Indonesia gitu. Jadi Korea Selatan dalam mengatasi pandemi itu mereka gotong royong, gimana membantu sesamanya, membantu tetangga, membantu segala macam gitu. Nah, kita yang punya apa ya, yang kita asalnya gotong royong dari kita, harusnya kita bisa lebih bisa lebih memaksimalkan itu gitu. Tapi juga kerasa juga kan, maksudnya kayak teman-teman di lingkungan rumah apa segala macam, ketika pandemi, ketika ada yang kena COVID kan juga kerasa kan, kayak apa, saling ngasih makanan, saling kirim makanan gitu-gitu, itu udah bukti gotong royong. Hanya itu yang perlu diperkuat aja gitu. Gitu sih. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Enggar. Mungkin tadi ada lagi ya? Terima kasih Mbak Enggar. Terima kasih Mbak Ade. Dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin berdiskusi? Mbak Enggar, aku mau nanya dong, Mbak. Nah, oke, silakan Mbak Sari. Boleh. Ini siapa sih? Sari. Aku, Mbak. Ya, jangan susah-susah ya. Nanti gue nggak bisa jawab. Nggak susah-susah. Ini menarik juga sih, Mbak, dari pembahasan yang Mbak Enggar sampaikan tadi, bahwasanya ada beberapa sektor yang memang bergeliat di saat pandemi seperti ini, Mbak. Mau nanya dong, Mbak, kira-kira dari sudut pandang Mbak Enggar tersendiri nih, memandang Indonesia dalam jangka waktu 2022 sampai dengan 2025, apa saja sih ancaman dan tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia pandemi ini? Karena kita kan tahu ya, kita nggak mungkin bisa menghindari, tapi seenggaknya kita berteman dengan COVID ini gitu loh Mbak. Jadi dari ancaman dan tantangan itu mana saja yang bisa kita jadikan peluang, dari sektor mana saja gitu yang bisa kita jadikan peluang Mbak. Punten. Oke, terima kasih pertanyaannya, sangat luar biasa. Jawabannya juga apa ya? Jadi kalau bukan kata aku ya, kalau kata pengamat ekonomi, setelah pasca ini kan sekarang pemerintah mengarahkannya dunia mengarahkannya ke endemi ya. Endemi itu jadi kayak penyakit yang kita nggak tahu nih kapan selesainya, walaupun katanya udah ada obatnya kan di Inggris ya, baru-baru ini ada obatnya gitu. Nah, peluang dan tantangan setelah ini, kalau tantangannya tuh sangat banyak ya. Ada pengamat yang bilang nanti mau ada tsunami katanya gitu. Tsunami apa? Tsunami kemiskinan, tsunami pengangguran, tsunami konflik, karena ya mungkin kalau kita di Jikom alhamdulillah masih dapat pendapatan ya nggak, masih dapat, pokoknya karena kita bekerja di dunia komunikasi digital, jadi kayak kita bisa beradaptasi lah. Tapi kalau teman-teman keluar rumah gitu kan,
berapa banyak pengangguran yang ada, berapa banyak perusahaan yang bangkrut, berapa orang yang sekarang nggak kerja. Kayak di lingkungan saya aja, apa sih kayak pemuda-pemudanya gitu yang udah pada punya ijazah juga nggak kerja segala macam. Jadi apa ya, tantangan ke depan itu tuh kayak kemiskinan, apa namanya, ke pengangguran, kelaparan, konflik, bahkan kalau pada apa sih peneliti-peneliti dunia itu pada bilangnya ini rawan konflik karena apa ya, masyarakat itu nggak akan anarki kalau misalnya kebijakan pemerintah apa misalnya ngebahas apa, tapi mereka bakal anarki kalau mereka nggak bisa ngisi perut mereka gitu. Apa namanya, banyak kan sekarang apa sih tuh yang dicat-cat di tembok tuh namanya saya lupa. Mural. Rural. Nah teman-teman lihat kan, apa sih? Mural. Oh mural, ya itu mural, lupa. Jadi kalau teman-teman lihat nih kayak banyak kan udah ada banyak mural-mural tuh yang kayak saya ini tapi saya nggak takut COVID, saya takut lapar, saya nggak takut ini, saya takut mati, saya bukan takut mati karena COVID, saya takut mati kelaparan. Itu kan sebenarnya kayak sinyal-sinyal dari masyarakat yang udah kayak apa ya gimana gitu loh, mereka mau makan juga butuh kerja sedangkan mereka nggak kerja gitu. Kalaupun kerja juga seperti kita tahu kan pendidikan apa sih, tingkat pendidikan di Indonesia ini juga nggak setinggi di negara-negara lain kan, maksudnya banyak yang masih lulusan SD, lulusan SMP gitu kan, tingkat pendidikan yang rendah. Jadi itu sih yang perlu ditangani gitu, kayak konflik-konflik sosial, konflik apa. Bahkan di beberapa daerah, kalau di Indonesia mungkin jangan sampai ya, kayak di beberapa daerah kan sudah ada kan kayak penjarahan apa namanya, toko-toko karena apa namanya mereka nggak bisa makan dan nggak difasilitasi sama negara gitu. Jadi ya apa lebih ke apa namanya, memang ada ketimpangan ya. Jadi kayak ya yang oke, misalnya pengusaha apa atau kayak kita nih yang bekerja di sektor komunikasi masih alhamdulillah masih bisa bertahan hidup gitu kan, tapi di luar sana lebih banyak yang apa namanya ya nggak bisa makan pun nggak bisa gitu sih. Nah kalau peluangnya ya kalau kita di dunia komunikasi ya ini peluangnya gitu kan, kita bisa beradaptasi, kita bisa apa namanya mengambil, dan yang paling apa ya, yang pokoknya yang paling aman itu yang dekat dengan pemerintah lah ya, ASN gitu-gitu kan, ASN, pemerintahan, bahkan pengusaha kan juga banyak yang kolaps gitu. Jadi apa namanya, pintar-pintar kita untuk mau ini aja. Cuman kan ya sebagai masyarakat, sebagai manusia kan kadang kita juga nggak bisa mikir diri sendiri ya. Maksudnya oke, kita aman-aman aja, sejauh ini masih aman, tapi kan di luar sana banyak banget gitu kan, apa namanya, pengangguran apa yang miskin dan lain sebagainya gitu. Data kemiskinan, data pengangguran itu kan jauh lebih banyak sekarang kan daripada sebelum-sebelumnya, daripada krisis-krisis sebelumnya. Itu sih Mbak Sari dari aku kurang lebih. Terima kasih. Oke, sangat bagus Mbak, terima kasih. Terima kasih Mbak Sari. Ada isu. Temannya Kak Enggar nih Kak. Ini mah nggak tahu ada isu kalau pandemi COVID itu sebagai kontrol ekonomi dunia ya Kak. Apaan itu? Itu mah isu apa? Isu apa tuh namanya? Aduh lupa. Isu kontroversi, bukan kontroversi, apa sih? Nggak usah dijawab lah yang itu. Temannya Kak Enggar siapa ya? Konspirasi nggak tahu nih siapa. Konspirasi sebenarnya terlepas dari apapun itu, mau konspirasi mau apa ya gitu deh. Kalau pandemi itu sebagai kontrol ekonomi dunia ya kita nggak tahu ya, wallahu alam bisawab. Walaupun ya apa, tahun 2008-an kalau nggak salah sudah pernah ada yang bilang kan adanya senjata biologis dan lain sebagainya yang melumpuhkan ekonomi gitu-gitu. Ya kita berserah diri pada Tuhan. Pertanyaan gitu, apa namanya, konspirasi banget pertanyaannya. Makasih Kak. Bang Heri parah banget. Ya gitu. Ada lagi teman-teman yang lain? Kalau udah nggak ada, berarti kita cukupkan aja ya Kak? Boleh. Tapi sebelumnya Kak, kira-kira Kakak udah dapat 3 nama untuk 3 penanya terbaik?
Pertanyaannya ada banyak sih ya. Pertanyaan terbaik itu tuh temannya Kak Enggar. Parah banget. Tadi ada Nanti aja deh. nanti oke, nah kita Nanti aja aku biniin. Bukunya bisa didapat di mana, Kak? coming soon ya, Kak? Oh iya, bukunya itu belum dicetak, nunggu sponsor. Nunggu sponsor untuk nyetak. Insya Allah di awal Desember buat teman-teman Jikom nanti dibagiin deh, atau dijual deh, dijual. Dijual aja, Kak. Dijual. Itu harga cetaknya 85.000, harga cetak aslinya ya. Ya mungkin nanti dijual 100.000 ke atas lah ya, lumayan. Mungkin kalau udah cukup, teman-teman mungkin ada lagi nih, kalau emang nggak ada kita langsung tutup aja. Cukup ya? Oke. Kalau cukup mungkin untuk penutup, kami minta dari closing statement dari Kak Enggar untuk menutup kegiatan ini. Closing statement-nya nantikan bukunya aja deh, nanti biar bisa baca sendiri. Itu Ya, aja. siap. Terima kasih. Baik, makasih Kak Enggar sebelumnya atas kesediaannya. Terima kasih juga teman-teman yang hadir. Sebelumnya saya akan sampaikan terkait ini ada tuh. Bang Heri masih penasaran kan mau diskusi? Oke, sebelumnya saya akan mengumumkan 10 pemenang. Keser nggak ya, Kak? Oke, nanti untuk 10 pemenang yang yang tadi hadir lebih awal akan diumumkan di grup di Indonesia. Sebelumnya terima kasih atas kehadirannya sampai hari ini, sampai jam 3 ini, jam 3 kurang. Sebetulnya kita masih ada waktu 15 menit lagi sih, cuma karena udah nggak ada yang bertanya. Atau Kak Enggar mau jawab pertanyaan dari Bang Heri tentang ekonomi syariah? Enggak, oke. Oke, kita tutup aja semuanya teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman. Udah boleh, Lip. Udah. Oke, Terima kasih ya semuanya. Siap. Kita belum foto bareng, Kak. Assalamualaikum. Foto bareng dulu. Ya udah pada close. Belum nih, masih ada yang masih gabung, kita foto dulu ya. Oke. Baru 5. Mbak Sari. Yuk, baru 7. Bang Ali ada 2. Oke, Mbak Sari. Oke, kita foto bareng dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Senyum semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di Bedah Buku selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.